Acara makan malam di villa itu mempertemukan antara pasangan J2 yaitu Jimmy dan Jessica. Simon Evander diketuai oleh nona besar Ramendra yaitu mantan istri Robin Patrick bernama Cynthia. Dalam pertemuan itu nona besar Cynthia membeberkan segala apa yang terjadi dalam 7 bulan terakhir ini dari awal anak lelakinya yang bernama Hayden dibunuh oleh Jerry Williams sampai pada kekalahan Robin di tangan pewaris keluarga William itu sampai pada terbunuhnya Jerry dan kedua sahabat Jerry ketika itu merencanakan pembalasan dendam dengan cara menipu Ramendra. Semua unek-unek di hati Cynthia ditumpahkan malam itu juga kepada kedua pasangan muda-mudi itu dengan harapan agar mereka bisa memahami jalan masalahnya sehingga mempermudah mereka untuk bertindak. Nona besar Cynthia juga tidak lupa menceritakan kepengecutan Robin kepada kedua anak muda itu yang melarikan diri setelah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Ramendra membuat lelaki tua itu bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 3. Inilah beberapa hal yang tidak diketahui oleh Cynthia. Yang pertama, dia mengira bahwa Jerry Williams sudah terbunuh dalam peristiwa pengeroyokan di atas jembatan Metro City Megatown. Padahal Jerry saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Hal yang kedua adalah, dia mengira bahwa ayahnya yaitu Ramendra mati bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 3. Kenyataan yang sebenarnya adalah, Ramendra mati terbunuh di tangan kakek Malik dengan cara mendorong tubuh lelaki tua itu dari lantai 3 hingga Ramendra terjun bebas ke bawah dan modar. Setelah memahami duduk persoalannya, kini kedua muda-mudi itu mengerti dan mulai mengatur rencana dengan menargetkan Robin Patrick terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Fardi kepada mereka. Nona besar, bagaimana menurut Anda tentang Robin Patrick ini? Tanya gadis yang memiliki rambut kepang ekor kuda tersebut. Wih, hanya kematian saja yang pantas untuk lelaki pengkhianat serta pengecut seperti Robin ini. Kata Cynthia sambil menyemburkan ludahnya di lantai. Apakah nona besar tahu di mana Robin Patrick ini bersembunyi saat ini? Tanya pemuda itu pula. Itulah yang tidak aku ketahui. Tapi jika menurut keadaannya yang sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah pasti dia akan mengemis seperti anjing di Villa Patrick. Kalian berdua harus memulai pengintaian kalian bermula dari villa itu. Dan kau Evander dan Simon, kau harus mengawasi villa itu siang dan malam. Tunjukkan kesetiaan kalian kepada mendiang ayahku yang sudah sangat baik mengangkat kalian dari tempat sampah. Kata Cynthia sambil menuntut kesetiaan dua orang anak buah yang tersisa itu. Memang benar bahwa Evander dan Simon ini telah ditolong oleh Ramendra. Ceritanya hampir sama dengan Jerry yang ketika itu menolong Arslan. Hanya saja bedanya adalah, Arslan ditolong oleh Jerry atas dasar kemanusiaan. Sedangkan Simon dan Evander ditolong oleh Ramendra untuk menjadi anjing peliharaan demi tujuan busuk Ramendra. Ketika mereka berdua menjadi anak buah Ramendra, Simon telah ditugaskan untuk menjadi budak Cynthia dan tinggal di Villa Patrick. Sedangkan Evander tetap berada di sisi Ramendra sampai terakhir kali mereka dijembloskan ke dalam penjara karena kasus kerusuhan di depan kantor besar perusahaan Future of Company cabang Country Home sekitar 7 bulan yang lalu. Nona besar tidak perlu khawatir. Dengan uang yang cukup dari Anda, kami akan merekrut kembali beberapa anak buah untuk bekerja kepada kita. Kata Simon. Bagus. Sekarang kalian pergilah dan lakukan tugas dengan baik. Ingatlah bahwa tugas kalian hanya mengintai. Jika kalian menemukan bahwa Robin ada di sana, segera melaporkan semuanya kepadaku. Aku yang akan mengambil tindakan. Kalian jangan mendahului dan mengacaukan rencana. Karena apabila gagal, mereka akan waspada. Kata Cynthia. Baik nona besar. Kami mengerti. Kami pergi dulu. Kata Simon sambil tunduk menghormat diikuti oleh Evander lalu mereka segera memutar badan dan segera berlalu meninggalkan ruangan itu. Kalian juga Jessica dan Jimmy. Segera persiapkan segala sesuatunya. Kita harus bergerak cepat. Kata Cynthia kepada J2 itu. Kami mengerti nona besar. Kalau begitu, kami permisi dulu. Kata mereka yang kemudian dibalas dengan anggukan oleh Cynthia. Kring. Kring. Halo. Ya halo. Jerry, ini aku Herman. Apakah aku bisa bicara dengan MU? Tanya suara seorang pemuda di seberapa sana. Hei Herman. Bagaimana dengan kabarmu? Apakah rehabilitasi MU lancar? Tanya Jerry. Syukur kepada Tuhan bahwa semuanya berjalan dengan baik.
Aku bahkan telah seminggu ini keluar dari pusat rehabilitasi. Ini karena banyak kerusakan pada bagian syaraf dan fungsi otak akibat obat setan yang dokter sendiri pun awalnya kebingungan untuk menemukan jenisnya. Kata Herman. Oh, syukurlah jika demikian. Jika sudah begini, kita akan segera berkumpul lagi seperti dulu. Kata Jerry dengan girang. Iya. Itu pun kalau kau tidak malu memiliki seorang sahabat sepertiku ini. Walau bagaimanapun kau adalah tuan muda. Sedangkan aku ini apalah? Bicara apa kau, Herman? Apakah selama ini ada batas dan jarak di antara kita? Semuanya sama bagiku. Kau, Ryan, Daniel, Rico, Ivan, David, Kevin, Harry dan Kak Arslan bagiku sama saja. Kata Jerry. Terima kasih, Jerry. Kau itu sudah sangat baik sekali kepadaku dan orang tuaku. Aku ingat dulu bagaimana aku dan rombongan Anton sering sekali membuli dirimu, membuat kau susah dan sering menyakiti MU. Kalau aku ingat itu, ingin rasanya aku membenturkan kepalaku ke dinding. Kau sangat baik sedangkan aku dan ayahku membalas MU dengan pengkhianatan. Kata Herman sedikit tersedak. Oh ya Jerry, aku mendengar bahwa ayahku mengkhianati MU. Aku mohon kepada MU untuk membiarkan ayahku tetap hidup. Tolonglah Jerry. Demi persahabatan antara ayahku dan mendiang ayah MU, juga demi persahabatan kita. Kata Herman memohon. Herman. Terus terang saja walau aku sangat kecewa dengan ayah MU, tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Begitu juga dengan Tuan Paul. Mereka adalah sahabat mendiang ayahku. Aku hanya memberi pelajaran kepada mereka. Mengenai ayah MU, aku menghukumnya dengan cara mengirimnya untuk mengurus proyek di Mountain Slope. Dia tidak boleh keluar dari kampung itu sebelum 5 tahun. Jika kau merindukannya, kau boleh datang mengunjunginya. Namun ingat Herman, keputusanku itu tidak boleh dicabut. Hukuman 5 tahun itu berlaku sejak hari di mana dia tertangkap basah hendak mencelakai Ryan dan Daniel. Kata Jerry menjelaskan. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Jerry. Oh ya, kapan kita ketemuan? Jujur saja aku sudah rindu ingin bertemu dengan kalian. Kata Herman. Saat ini aku sedang sibuk di Metro City. Mungkin besok aku punya waktu. Aku akan segera kembali ke Star Hill mengunjungi kalian. Setelah itu aku akan kembali lagi ke Metro City. Ada beberapa hal yang aku tidak bisa memberitahukan kepada MU. Kata Jerry. Baiklah. Jika tidak bisa, maka jangan beritahu. Oh iya, Jerry. Jika besok kau kembali ke Star Hill, aku akan menunggu MU. Aku sangat ingin merasakan sensasi makan malam di kamar Diamond Lotus Mansion. Kata Herman. Tenang. Untuk merayakan kesembuhanmu, aku akan mengajak kalian semua untuk makan malam di Lotus Mansion. Kata Jerry sambil tertawa. Hahaha. Untuk ketiga kalinya aku mengucapkan terima kasih kepada MU sahabatku. Aku merindukan MU dan semua sahabat yang lain. Oke, sampai ketemu di Star Hill tercinta ini. Kata Herman sambil tertawa. Jaga dirimu baik-baik Herman. Kata Jerry mengingatkan sahabatnya itu sebelum mengakhiri panggilan telepon tersebut. Keterangan. J2 adalah singkatan dari nama Jessica dan Jimmy anak buah Fardi. Bersambung.